Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iza hari ini di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema ke-7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi. Ayo, perkembangan teknologi apa? Ini di sini ada apa ini? Ini adalah handphone. Jadi apa kira-kira perkembangan teknologi apa? Ya, perkembangan teknologi komunikasi. Jadi, selain handphone ada lagi alat komunikasi lainnya. Apa saja? Silahkan dengarkan materi hari ini. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu perkembangan teknologi komunikasi? Sebelum kita belajar, marilah kita mengetahui arti komunikasi. Berkomunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Dahulu, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan orang yang berdekatan. Kini, teknologi komunikasi semakin berkembang. Komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas jarak dan waktu, seperti misalnya video call ataupun telepon. Perkembangan komunikasi tulisan. Komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan. Dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Ada lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Selain itu, alat tulis juga diciptakan. Mula-mula, alat tulis dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Lama-kelamaan, kertas dibuat dari serat kayu yang digiling halus. Serat tersebut dibuat menjadi bubur kertas dan dikeringkan. Alat tulis pensil dan pulpen untuk menulis juga ditemukan. Di Indonesia, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Saat itu, kegiatan surat menyurat biasanya dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan antara lain prasasti batu, kulit kayu, atau daun lontar. Pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Untuk pengiriman di daratan, petugas pos berjalan kaki dari kampung ke kampung atau menggunakan alat transportasi kereta kuda. Pengiriman surat antar pulau atau antar negara dilakukan dengan menggunakan kapal layar. Jalan darat mulai dibangun sehingga pengiriman pos dapat lebih cepat. Pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Petugas pos selanjutnya menggunakan sepeda. Setelah itu, pengiriman pos dilakukan menggunakan kereta dan tram. Selanjutnya, kendaraan roda 4 dan pesawat mulai digunakan. Surat dapat sampai tujuan lebih cepat. Sistem pengiriman pos semakin berkembang dengan digunakannya perangko sebagai bukti pembayaran. Saat itu juga mulai digunakan kartu pos. Kini, selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Surat elektronik atau surel ditulis menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan internet. Pengirim dan penerima surat harus memiliki alamat surat atau email. Surel biasa langsung sampai penerima sesaat setelah dikirimkan. Komunikasi secara tertulis pun kini lebih mudah dilakukan. Ketika menyelam, terdapat isyarat yang disepakati bersama untuk menjaga keselamatan. Ketika beraktivitas di dalam air, kita harus menjaga keselamatan. Misalnya, ketika berenang di kolam renang. Di sekitar kolam renang biasanya terdapat rambu-rambu peringatan seperti berikut ini. Perhatikan rambu-rambu berikut ini. Jika ada rambu peringatan tersebut, sebaiknya pengunjung kolam renang berhati-hati. Untuk menjaga keselamatan, patuhilah rambu-rambu tersebut. Hal yang dapat kita lakukan sesuai rambu-rambu tersebut antara lain: 1. Tidak berlarian di pinggir kolam.
2. Berhati-hati ketika berjalan, pandangan ke depan. 3. Tidak bercanda di pinggir kolam. 4. Tidak bermain permainan berbahaya di dekat kolam. 5. Berenang di bawah pengawasan orang dewasa. Dan 6. Memakai pakaian dan perlengkapan renang. Hendaknya, bila kita melihat rambu-rambu peringatan, kita harus mematuhi peraturan yang ada, baik di kolam renang ataupun di jalan raya dan sebagainya. Perkembangan alat komunikasi suara. Apa itu alat komunikasi? Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Dahulu, masyarakat berkomunikasi dengan alat yang menghasilkan bunyi seperti kentongan. Kentongan terbuat dari kayu berbentuk tabung. Kentongan digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Kentongan dipukul dengan irama yang berbeda-beda, menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pada tahun 1876, ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang yang jaraknya jauh tanpa harus bertemu langsung. Kebutuhan akan komunikasi pun semakin meningkat. Telepon kabel dianggap tidak praktis karena tidak dapat dibawa kemana-mana. Manusia kemudian mengembangkan telepon genggam. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tidak tipis seperti yang kita miliki sekarang ini. Dari waktu ke waktu, telepon genggam pun semakin canggih. Telepon masa kini tidak hanya bisa menelepon dan mengirimkan pesan isyarat, tetapi juga dilengkapi dengan internet. Dengan telepon genggam, kita dapat mencari informasi, mengambil dan mengirim gambar, serta banyak lagi yang lainnya. Ananda mendengarkan penjelasan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Silahkan buka bukunya pada halaman 72, kerjakan soal nomor 2 saja ya, dikumpul. Jelaskan perkembangan alat komunikasi suara berdasarkan urutan gambar berikut. Nah, jadi di sini Ananda jelaskan saja secara singkat. Yang pertama ini ada gambar apa, kemudian berkembang menjadi apa, dan ditemukan oleh siapa ya. Kemudian yang terakhir berkembang lagi menjadi apa. Ini beda-beda semua ya alat komunikasi namanya, tinggal ditulis aja namanya. Dari perkembangan alat komunikasi, pertama dari apa, kemudian berkembang menjadi apa, yang ditemukan oleh siapa, dan yang terakhir berkembang lagi menjadi apa. Ya, itu saja tugasnya. Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Komunikasi jarak jauh. Sejak dahulu, manusia saling berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat atau mengirimkan kurir. Kurir adalah orang yang bertugas membawa dan menyampaikan pesan. Isyarat yang digunakan berupa asap atau suara cangkang kerang yang ditiup. Ada pula yang menggunakan burung merpati untuk mengirimkan pesan. Setelah listrik ditemukan, pesan dikirimkan melalui telegraf. Perhatikan gambar bentuk telegraf seperti gambar di samping. Setiap huruf dilambangkan dengan sinyal listrik dan dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Pesan yang dikirimkan disebut telegram. Selanjutnya, telepon ditemukan. Mula-mula, penelepon akan tersambung dengan operator yang akan menghubungkan dengan orang yang dituju. Bentuk telepon semakin berkembang. Jangkauan telepon juga semakin luas berkat kabel telepon dan satelit. Di samping, mesin faksimili menggunakan kabel dan jaringan telepon. Ada mesin yang tidak bisa digunakan untuk menelepon. Adapun juga mesin faksimili yang bisa digunakan untuk menelepon seperti gambar berikut ini.
Mesin faksimili mengirimkan pesan berupa salinan lembaran dokumen yang berisi gambar atau tulisan. Perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dari mana saja dan kapan saja. Dengan internet, kita dapat melihat orang yang kita hubungi melalui panggilan video. Dengan adanya internet, pengirim informasi menjadi sangat mudah. Berikutnya kita akan belajar tentang motif dekoratif. Apa itu motif dekoratif? Sama halnya dengan karya dekoratif. Motif dekoratif adalah sebuah motif yang dibuat di atas media, baik berupa 3 dimensi atau 2 dimensi untuk membuat permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, silakan buka buku Ananda pada halaman 67. Nah, di sini ada gambar motif dekoratif. Jadi, Ananda garis bawahi tujuan motif dekoratif itu adalah dibuat untuk membuat permukaan benda menjadi lebih indah. Ini adalah tujuannya. Sedangkan artinya tadi apa? Ya, benar sekali, adalah motif yang dibuat pada sebuah media, baik itu media 3 dimensi atau 2 dimensi. Motif dekoratif di sini ada berbagai macam. Contohnya di sini ini adalah gambar kertas surat yang di sekelilingnya ada motif dekoratif. Motif dekoratifnya berbentuk seperti persegi 4 atau bujur sangkar ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada warna-warnanya juga. Nih, ada yang bentuknya bunga di sini, ada warna pink, warna hitam. Ini adalah motif dekoratif. Jadi berfungsi untuk membuat kertas ini menjadi lebih indah. Nah, jadi tadinya polos, tidak ada apa-apa, sekarang sudah ada gambarnya. Maka gambarnya menjadi lebih cantik atau kertasnya menjadi lebih cantik, lebih indah. Motif dekoratif ini ada berbagai macam, terserah dengan ide kreasi Ananda sendiri. Misalnya Ananda mau bentuk bulat, itu juga termasuk motif dekoratif. Dan ingat, untuk membuat motif dekoratif adanya 3 unsur, yaitu unsur warna, garis, dan juga bentuk ya. Jadi harus ada 3 unsur tersebut biar menjadi lebih indah. Tugas Ananda hari ini adalah membuat motif dekoratif pada buku Ananda ya. Jadi pada halaman kertas Ananda siapkan dulu pertama pensil, sudah, kemudian persiapkan lagi buku tulis Ananda, dan juga yang paling penting adalah warna. Terserah, boleh pensil warna, krayon, ataupun sebagainya. Di sini Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu dan Ananda juga buat ya. Jangan lupa untuk dikumpul motif dekoratifnya. Jadi Ananda garis bawahi di sini. Atau Ananda buat motif bunga, terserah Ananda mau bentuk seperti apa ya. Di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana menghias buku Ananda biar lebih cantik. Seperti ini Ibu akan membuat motif garis melingkar dan garis miring ya. Dibuatnya seperti ini. Pertama melingkar, kemudian miring ke bawah, melingkar lagi ke atas. Nah, seperti ini Ibu buat sampai penuh, sampai di ujung, sampai sekeliling kertas. Nah, mudah saja seperti ini ya. Jadi terserah Ananda, yang penting nanti hasilnya akan cantik atau indah. Dipenuhi sekeliling kertasnya. Nah, sudah jadi motif dekoratif yang Ibu buat. Coba kalian bandingkan yang sebelah sini dengan sebelah sini. Yang mana yang lebih indah kertasnya? Tentu yang sebelah sini ya, yang sudah ada motif dekoratifnya. Di sini Ibu mau tambahkan lagi biar lebih bagus lagi. Di bagian atas, bagian tengah Ibu akan gambar bunga seperti ini. Buat lingkaran dulu, baru kelopak bunganya. Dan Ibu gambarkan daun-daun seperti ini. Dan bagian bawahnya juga biar seimbang dengan atasnya ya.
Gambar bunga juga seperti yang di atasnya. Waalaikumsalam. Gambar bunga lagi, daun sebanyak 3. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, terserah. Kemudian Ananda warnai sesuai dengan keinginan Ananda, warnanya apa terserah, bebas ya. Biar penampilannya menjadi lebih indah lagi. Daunnya warna hijau. Nah, setelah diwarnai menjadi lebih indah lagi kan. Nah, jadi tugas Ananda yang kedua hari ini adalah ini, tugasnya dikumpul ya, jangan lupa dikumpul membuat motif dekoratif di kertas buku ya. Jangan lupa dikerjakan dan dibuat seindah mungkin sesuai dengan Ananda sendiri mau bentuk motif seperti apa. Boleh seperti ibu atau seperti di buku seperti ini, atau juga buat bunga-bunga di sekitarnya atau lingkaran-lingkarannya, terserah Ananda. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar kembali tentang keliling bangun datar. Masih ingatkah Ananda apa itu keliling pada sebuah bangun datar? Jika kita perhatikan pada gambar berikut ini, jadi keliling bangun datar itu adalah bagian yang berwarna hitam. Lihat di sekelilingnya atau bagian tepian dari sebuah bangun datar. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah luasnya. Jadi keliling bangun datar adalah bagian tepian atau pinggiran dari sebuah bangun datar. Nah, dihitung semuanya. Coba Ananda perhatikan pada bukunya halaman 68. Nah, pada ketiga gambar bangun datar ini, yang manakah bagian keliling dari bangun datar tersebut? Di sini ada garis putus-putus. Yang pertama ada gambar segitiga, garis putus-putusnya lihat ada di bagian dalam juga. Kemudian di sini ada gambar segi 4 dan ada segitiga gabungan ya. Nah, lihat ada garis putus-putusnya dan ini juga ada jajar genjang. Kita lihat dulu yang mana bagian kelilingnya. Ya, karena bagian keliling itu adalah bagian tepian atau pinggiran, maka pada gambar pertama ini kita tentukan kelilingnya yaitu yang bagian luarnya ya. Jadi kita sambung garisnya. Ini adalah keliling. Sambung. Nah, seperti ini. Ini adalah kelilingnya ya. Terus gambar yang kedua. Meskipun banyak sekali garis putus-putusnya, ingat keliling itu bagian tepian atau bagian luar atau bagian pinggiran. Jadi kita tebalkan garis yang luarnya saja. Seperti ini ya. Tidak perlu semua garis putus-putus ditebalkan. Meskipun ada campuran gambar segitiga dan segi 4 seperti ini, yang tengahnya tidak perlu karena bagian keliling itu hanya bagian pinggirannya saja. Dan juga yang ketiga gambar jajar genjang, kelilingnya adalah tetap di bagian luar tepiannya ya, seperti ini. Ini adalah gambar kelilingnya. Nah, kemudian jika Ananda sudah paham tentang konsep keliling bangun datar ini, silahkan Ananda masih di halaman yang sama, kerjakan halaman nomor 2. Ini dikumpul ya, dikumpul. Dari A, B, C, dan D, kalian tentukan keliling bangun datarnya yang mana. Tebalkan garis putus-putus yang merupakan keliling bangun datar dari gambar berikut ini. Kalian tebalkan garis yang hanya kelilingnya saja ya, tidak perlu yang tidak penting. Jadi hanya kelilingnya saja kalian tebalkan. Kemudian lanjut buka halamannya 76.
Di gambar soal nomor 2 masih tentang keliling bangun datar. Nah, keliling bangun datar tadi adalah bagian tepian, pinggiran, atau bagian paling luar dari sebuah bangun datar. Dan ada satu syarat yang menyatakan keliling. Keliling itu gambarnya, bangun datarnya, garisnya harus tersambung semua, tidak boleh ada yang terputus ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar A, B, C, D, dan E, yang manakah yang bisa kita tentukan kelilingnya? Yang bisa kita tentukan, cari saja gambar yang tidak terputus garisnya, bagian luarnya ya. A, seperti ini gambarnya. Ini gambarnya terputus talinya ya. Nih, ini tidak bersambung, maka ini bukan gambar yang bisa ditentukan kelilingnya, maka ini tidak bisa ditentukan kelilingnya. Kemudian yang B, ini sudah bentuk seperti bangun datar segi 4, tapi di depan sininya tidak menyambung, maka ini juga tidak bisa ditentukan kelilingnya. Yang C, nah lihat yang C, bagian tepian luarnya semuanya bersambung, maka ini bisa ditentukan kelilingnya. Yang D, nih seperti tangga, gambarnya juga bersambung, tidak ada yang terputus, maka ini juga yang D bisa ditentukan kelilingnya. Yang E, bagian tepiannya tidak tersambung di ujung sini, maka ini tidak bisa ditentukan kelilingnya. Nah, jadi perlu diingat, keliling pada bangun datar itu adalah bagian tepian atau luar atau pinggiran yang garisnya tidak terputus ya, yang garisnya tidak terputus, maka bisa ditentukan kelilingnya. Jika terputus seperti gambar A, B, dan E, maka tidak bisa ditentukan kelilingnya. Nah, sampai di sini saja untuk pelajaran matematika kali ini. Jika Ananda masih kurang paham, silahkan Ananda tanyakan langsung kepada Ibu ya. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa apa yang Ibu sampaikan tentang materi kita hari ini, dan jika masih Ananda kurang mengerti, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Dan jangan lupa juga tugas-tugasnya ya. Yang pertama tadi ada halaman 67 di nomor 2 tentang perkembangan alat komunikasi suara. Yang kedua ada menentukan keliling gambar ya. Dan yang terakhir juga ada menggambar motif dekoratif pada kertas atau buku Ananda. Silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.